A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada bulan Maulid sekarang hari ini? Masih, insyaallah. Masya Allah. Betapa bahagianya kita di bulan ini. Kenapa? Karena ternyata banyak sekali pujian, ya, pujian-pujian yang Allah sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, kehadiran Nabi gitu ya, bukan saja memberikan kebaikan bagi kita, wabil khusus kaum muslimin, tapi ternyata ada juga di dalam ayatnya bahwa keberadaan Nabi, kemudian ampunan yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang munafik dan bertaubat, maka menjadikan orang-orang itu mendapat ampunan Allah. Masya Allah. Ibu yang dirahmati Allah, sehingga tidak ada alasan bagi kita ya untuk tidak menjaga rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tiap majelis taklim yang kita hadiri ya, apalagi di tiap maulid yang kita hadiri, maka kita harus bisa mengambil hikmah ya. Maulid ke sana, maulid ke sini, harus ada misi ya. Harus ada parameter yang terukur. Jangan yang terukurnya berat badan ya Bu ya. Bu Ani, saya juga punya, semakin hadir maulid kemana-mana saya semakin meningkat. Alhamdulillah, berat badannya ya. Abis maulid di sini, terusnya makan nasi kebuli bareng-bareng ya. Abis maulid di sono makan soto bareng. Bukan itu ya Bu ya. Tapi harus ada misi ya. Apa yang kita raih, apa peningkatan yang kita bisa dapatkan ketika kita hadir di tiap-tiap majelis, di tiap-tiap agenda maulid atau agenda rajaban atau apapun ya. Setidaknya kalau saya boleh memberikan sharing sama ibu-ibu, ibu dapat 3 hal deh yang meningkat. Apa? Yang pertama, setelah hadir di majelis, apakah semakin menghidupkan syariahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hadir majelis, tadinya nggak tahu loh Bu Ani, kalau nemuin barang itu tuh nggak boleh asal ngambil gitu loh. Ada ternyata bab fikihnya tuh bab luqotoh tentang barang temuan. Kalau kemarin-kemarin belum hadir majelis taklim Bu, bilangnya gini, ih rezeki emak soleh gitu kan ya, langsung diambil. Tapi setelah hadir majelis taklim, oh ternyata ada 2 pilihan kita membiarkan barang itu tetap di situ atau mengambilnya, tapi harus mau mengumumkannya. Selama berapa? 1 tahun. Nah itu ada syariah Allah yang nambah gitu ya. Berarti ketika hadir di majelis taklim kita dapat targetnya adalah menghidupkan syariahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya. Yang kedua, pastikan bahwa kehadiran kita di tiap majelis itu memperkokoh ukhuwah umat Islam. Jangan sampai ketika hadir di majelis taklim ya malah pulangnya, ih kerudungnya dia mah norak banget deh, nah gitu ya. Malah nyari musuh. Harusnya kan menambah saudara, menambah ukhuwah. Itu harus dipastikan Bu gitu ya. Contohnya nih sore hari ini mah temen main semua ya. Ada nggak ya yang nggak temen main? Ya pojokan sono pojokan sono ya. Nah, kita cek ibu bertiga ya. Yang tengah, ibu tahu nggak yang sebelah kanan ibu namanya siapa? Siapa Bu? Oh Bu Reni. Yang sebelah kirinya? Oh alhamdulillah ya, tercapai ya. Kalau misalnya ada yang nggak tahu, coba ibu lihat deh yang hadir kanan kiri, coba kanan kiri. Kenal Bu? Alhamdulillah ya. Coba pandang musola ini yang hadir, ada nggak yang nggak dikenal? Ada. Bu jujur, ada yang nggak dikenal nggak?
Ada. Berarti nanti majelis taklim Kamis depan ibu duduk di samping yang nggak dikenal. Iya atuh Bu, harus ada target. Ya, hadir majelis taklim nambah saudara. Berarti besok majelis taklim lihat, ih aku nggak kenal, belum kenal sama Bu, langsung duduk. Duduk terus kasih senyum, udah gitu. Assalamualaikum Bu, ibu siapa? Rumahnya di blok mana? Insya berarti dapet tuh target hadir di majelis taklim, ya, menambah kokoh ukhuwah kita. Insya. Yang kedua, ya. Yang ketiga, apakah ketika kita hadir di majelis taklim itu menambah semangat dakwah kita? Iya ya, ternyata kita teh sebagai warasatul anbiya, kita tuh semua menjadi pewaris para nabi. Ibu udah tambah semangat belum dakwahnya? Minimal ngajak tetangga, ngajak besti, ngajak temen, ya. Tetangga saya ini belum hadir ke majelis taklim, kita tambah semangat. Ayo Bu, kita hadir Bu, enak loh Bu kalau di majelis taklim gitu ya, nambah temen, nambah ilmu, misalnya seperti itu. Berarti ibu dapat target hadir di majelis taklim. Insya setidaknya 3 itulah parameternya ya, selain timbangan badan. Selain timbangan badan ya, insya Allah. Kembali kepada sosok baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi beliau punya keutamaan satu, orang munafik kemudian bertobat datang kepada Nabi, minta didoakan agar diampuni oleh Allah, diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keren apa keren? Mana ada di kita sini, nggak ada. Ya, dia setinggi jabatan apapun gitu ya, begitu dia minta ampun kepada Allah langsung diampuni Allah. Maka keren banget sosok Nabi ini. Kemudian apa Bu? Yang kedua yang insya Allah kita akan bahas. Ibu, saya mau tanya, ibu merasa karunia apa sih yang terbesar yang ibu dapatkan di dalam kehidupan ini? Sehat, terus naon deui? Hah? Naon Bu? Apa? Kesempatan waktu, terus naon deui? Hidayah, terus? Hah? Iman, terus? Islam, naon deui? Suami ganteng, anak bager. Bu, Allah udah ngasih tahu sama kita sebetulnya karunia terbesar bagi kita orang-orang beriman itu adalah diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak mungkin berislam, kita nggak mungkin beriman kalau nggak ada Nabi. Betul atau betul? Kita nggak mungkin tahu jalan kehidupan yang baik, kita nggak mungkin tahu bagaimana hidup sesuai dengan yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa diutusnya sosok yang begitu mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 tuh sosok keutamaan beliau. Kemudian yang ketiga, sampai dikatakan oleh seorang ulama, maqala ulama di dalam kitab Mafatih Al-Ghaib dikatakan, annahu sallallahu alaihi wasallam, sungguh sallallahu alaihi wasallam kana rahmatan fid din wa fid dunya, bahwa sosok Nabi itu adalah rahmatan baik dalam agama maupun di alam dunia. Faba'atsallahu, maka Allah mengutus Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihsanan, sebagai kebaikan fil alamin, ya, pada seluruh alam, bukan hanya fil muslimin, bukan hanya fil mukminin, tapi fil alamin. Mungkin masih ada yang ingat kisah beliau ketika beliau disusui oleh ibundanya Halimatus Sa'diyah, karena ibu susuan beliau kan ada 2 ya Bu ya. Yang terkenal mah yang viral Ibunda Halimatus Sa'diyah ya. Yang hiji deui mah Poho. Bener apa bener? Ada yang tahu nggak satu lagi namanya siapa? Masya Allah ya. Tuh berarti dapat target hadir di majelis taklim ya, menghidupkan syariahnya Allah, tahu kisahnya. Nah, ibu mungkin pernah mendapat cerita bahwa ketika baginda Nabi disusui oleh Ibunda Halimatus Sa'diyah, lihat bagaimana ternak Ibunda Halimah yang kemudian tambah gemuk, susunya berlimpah. Masya
Allah. Rumput menghijau. Tuh, ya. Terbukti apa yang dikatakan oleh ulama di dalam kitab Mafatihul Ghaib, bahwa kehadiran Rasul adalah ihsanan fil alamin, merupakan kebaikan bagi seluruh alam. Ya, Masya Allah. Maka ibu harus bangga menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangga hadir di majlis taklim. Ya, tadi 3 target itulah yang bismillah ya kita bisa capai. Masya Allah. Ibu yang dirahmati Allah, tadi dikatakan bahwa Allah mengatakan karunia terbesar bagi kita orang-orang beriman adalah diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf, ada yang tahu ayatnya, suratnya? Bukan. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah itu ya. Itu mah udah sering kita bahas ya. Sungguh telah ada pada diri Rasul suri teladan yang baik ya. Kalau ayat tentang karunia terbesar orang mukmin itu adalah diutusnya Nabi? Bukan. Ya udah dah, daripada main tebak-tebakannya, langsung aja kita ngaji ya. Quran surat Ali Imran ya. Ali Imran ayat 163. Quran surat Ali Imran ya 163 ya. Masya Allah ya. Jadi kita tidak akan berislam ya, tidak akan bisa merasakan nikmat Islam, nikmat iman tanpa karunia yang besar dari Allah, yaitu diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ketemu Bu? Sudah ya? Yuk kita ngaji ya bareng ya. 163 Laqad manna, betul Bu? Iya, yuk kita ngaji. A'udzu billahi. Oh iya, 164 ya Bu? Iya, alhamdulillah. 164, 163 mah ayat sebelumnya ya. Jadi habis angka 163 baru ayatnya. Berarti ayatnya 164. Alhamdulillah, terima kasih ya Ibu. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulam min anfusihim إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Shadaqallahul azim. Ya, nanti kalau mau belajar qiraah datang di hari Rabu, kalau saya nggak bisa. Masya Allah Bu ya. Saya seneng banget loh, Ibu tuh banyak kemajuan banget ya. Majelis Taklim Al-Ikhlas luar biasa ya. Bismillah, itu tanda Allah memberkahi ibu-ibu semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena tandanya barokah itu adalah ziyadatul khair, tambah banyaknya kebaikan ya. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 164 ya, Allah berfirman laqad mannallah, dan sungguh gitu kan ya, pakai kod. Allah berikan karunia alal mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Id ba'atsa fihim, ketika mengutus di tengah-tengah mereka rasulan, seorang rasul, min anfusihim, dari golongan mereka, yatlu alaihim ayati, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yuallimuhumul kitaba, dan mengajarkan Alkitab yaitu Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah yaitu sunnah ya.
wa in kanu, yang sebelumnya keadaan mereka ya min qablu lafi, sungguh berada dhalalim mubin, pada kesesatan yang nyata ya. Sesatnya nyata Bu, anak perempuan dibunuh kan ya, istri dijadiin barang taruhan, mabuk-mabukan ya, kemudian kezoliman luar biasa terjadi ketika belum diutusnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekarang kita sadar bahwa ternyata karunia terbesar Allah buat kita adalah diutusnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantaslah kalau ulama sampai mengatakan annahu Sallallahu Alaihi Wasallam kana rahmatan fid din wa fid dunya ya. Ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ihsanan fil alamin. Masya Allah ya. Maka kita sebagai umatnya jangan menyia-nyiakan karunia Allah ini, karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita. Maka semakin hari menjadi umatnya Nabi, berarti harus semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, kenapa kita harus mencintai Nabi? Selain jawabannya kan tadi Bu, karunia terbesar ya. Selain itu, apa sih Bu keutamaan bagi kita ketika kita mencintai Nabi Bu? Ini mah refresh aja, Ibu udah pernah loh sampai nulis hadisnya. Syafaat terus. Anta ma'a man titik. Ibu udah nyatet juga siapa yang dapat hadiah ya waktu itu ya? Bu Titin bukan sih? Anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Nah, kalau kita cinta kepada Nabi berarti kita akan bersama Nabi di mana ya? Di surga atau di neraka? Habis jawabnya gak yakin Bu Ustazah Rofiko, yang lain ya Bu Ustazah doang yang yakin, makanya jawab di surga. Yang lain? Nabi di mana Bu? Di surga. Pengen masuk surga? Ngerasa cukup nggak amal kita? Belum ya, tapi ada jalan pintas. Alhamdulillah. Jalan pintasnya apa? Itu tadi hadis tadi. Anta ma'aman ahbabta, kalian akan bersama orang yang kalian cintai. Berarti kalau kita mencintai Nabi, maka kita akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, jadi kan itu kisahnya, asbabul hadisnya ya, asbabul wurudnya itu. Kalau Al-Qur'an kan asbabun nuzul ya. Nah, kalau hadis itu asal muasalnya hadis itu ada, itu ketika ada seseorang bertanya kepada Nabi ya, soal hari kiamat. Ya Nabi, kapan sih hari kiamat gitu. Rasul nggak menjawab, tapi Rasul balik bertanya, emang apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari kiamat? Dia bilang, aku nggak punya apa-apa, tapi aku cinta kepada engkau, cinta kepada Allah, cinta kepadamu. Kata Rasul, cukup, udah itu ternyata. Sampai dikatakan anta ma'a man ahbabta. Maka para sahabat ketika mendengar hadis ini merasa bahagia, sangat luar biasa. Kenapa? Bu, kalau ngandelin amal kita, kira-kira nyampe kagak ya kita ke surga? Boro-boro ya Bu ya. Jangankan ke surga Bu, mohon maaf, saya ke Baitullah juga kalau ngandelin saya emang gak nyampe ya. Tapi ternyata Allah berikan solusi. Itulah nikmatnya hadir di majlis taklim. Yang gak hadir di majlis taklim belum pernah dengar hadis itu, mungkin tidak tahu, mungkin kayak yang di awang-awang masuk ke surga bareng Nabi gitu loh. Tapi alhamdulillah Allah titipkan ya ilmu kepada kita sehingga kita sampai kepada diri kita bahwa ada hadis itu. Maka keutamaan orang-orang yang mencintai Nabi jelas dia akan berada di dalam surga ya. Man ahabani kana ma'i fil jannah. Tadi saya mau nulis ya, itu biasa Ibu tulis biar Ibu punya hadisnya ya.
Man, barang siapa ahabbani, mencintai aku, kana, maka keadaannya dia ma'i, akan bersama denganku, fil jannah, di dalam surga. Tapi karena waktunya mepet, jadi kita nggak nulis hadis itu ya. Masya Allah. Itu keutamaannya, akan berada di surga. Keutamaan yang lain apa? Terbebas dari ancamannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat di Quran surat At-Taubah, Allah sampaikan, katakanlah Muhammad, jadi Nabi Muhammad suruh berkata kepada umatnya, jika bapak-bapak kalian lebih kalian cintai, anak kalian perniagaan banyak tuh ya, hal-hal yang duniawi lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, kata Allah, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah memberikan ketetapan. Itu teh ancaman. Jangan gini, iya deh ya Allah saya tunggu, jangan gitu ya. Itu tuh ancaman bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, fatarabbasu, maka tunggulah, kata Allah begitu. Berarti kalau kita cinta kepada Nabi, berarti kita terbebas dari ancamannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kemudian yang gak kalah penting Bu, cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW merupakan bukti dari keimanan kita. Dan kita tahu ya, kita udah bahas kan ya, Al-Aqidatul Islamiyah ya, adalah iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadar khairihima wa syarihima minallahi ta'ala. Berarti iman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam definisi akidah Islamiyah, karena Rasul. Berarti Nabi kan termasuk Rasul. Berarti ketika kita mencintai Nabi Muhammad SAW menunjukkan adanya keimanan kita ya, bukti bahwa kita termasuk orang-orang yang beriman, masuknya ke golongan mukmin, bukan ke golongan kafir. Ibu masih ingat ya, akidah Islamiyah adalah pembeda antara golongan orang kafir dan orang mukmin. Maka ketika kita cinta kepada Nabi, itu bukti adanya keimanan, berarti bukti kita termasuk golongan orang-orang yang mukmin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, la yu'minu ahadukum, kata Nabi, tidak beriman salah seorang di antara kalian ya sampai menjadikan aku ini lebih dicintai ya daripada waladih berarti anaknya, wa waladih orang tuanya, wan nasi ajmain dan juga manusia seluruhnya. Jadi mari kita bertanya dan kita merenung, sudahkah kita mencintai Nabi ya di atas mencintai anak, suami dan manusia yang lain ya. Ibu pernah nonton konser gak Bu? Belum ya. Alhamdulillah kita berarti masa mudanya termasuk orang yang bersaharja alias ekonominya pas-pasan ya, boro-boro buat ya, boro-boro buat nonton konser ya. Soalnya saya pernah ngisi di mana saya tanya, Bu, Ibu udah pernah nonton konser? Udah, jawabnya gitu ya. Kalau yang udah jadi lebih gini, oh Ibu lihat deh orang yang nonton konser, dia nonton seseorang yang dia cintai gitu kan, yang dia kagumi, sampai nabung. Tiketnya Bu murah, nggak 10.000 20.000, ratusan ribu ya, jutaan tuh. Udah pernah Bu? Belum ya, tapi tahu lah ya kita ya, ini mah bersaharja semua ya, boro-boro kita buat nonton konser ya, udah bisa buat makan bakso bareng temen aja udah alhamdulillah Bu. Berarti kita terhindar dari maksiat ya. Ibu lihat tuh orang-orang yang nonton konser, udah beli tiketnya mahal jutaan, udah gitu Bu kagak dapat tempat duduk. Benar apa benar? Berdiri Bu ya, nonton konser berdiri desek-desekan. Udah gitu apa, sebelum gerbangnya dibuka itu mereka udah cek bahasa Sunda nama gesnagen didinya, udah standby sampai nggak makan, nggak mandi, nggak sholat, takut nggak astagfirullah. Dan Ibu lihat dong respon mereka begitu si MC ngomong, iya
Nggak jawab duluan ya. Iya betul Bu. Begitu si MC ngomong, mari kita sambut bla 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 bla. Belum juga nyanyi ibaratnya gitu. Bener gak? Sekarang ada nggak orang hadir maulid sampai pingsan histeris sih? Gak ada ya. Tapi insya Allah pingsan dan histeris itu bukan tanda bahwa kita nggak cinta, tapi justru kita cinta. Maka pertanyaan selanjutnya, terus gimana dong nunjukin cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Karena nabinya udah nggak ada, bener gak? Kalau ke orang kita cinta sama suami kita, kata suami, mama bikinin papa kopi dong, padahal kita udah ngantuk banget, kan kita bangun ya bikinin kopinya, asal awas ya Bu, jangan salah masukin garam. Ya gitu. Ibu deh, cinta sama anak gak Bu? Cinta sama anak gak? Cinta, saking cintanya kadang ada kita dikasih apa sesuatu, terus kata anak kita, mama mau dong cuman satu, ya udah nak buatmu aja. Bener apa bener? Orang yang cinta itu pasti akan mengutamakan yang dicintai gitu. Tapi kan Kanjeng Nabi nggak ada, kita nggak bisa gini. Aku mau tanya, Nabi sukanya apa sih? Aku mau masakin, aku mau bikinin, udah nggak bisa. Bener apa bener? Ya Allah Bu, jangankan ngasih sesuatu kepada Nabi, kita mau ke raudhah aja susah, antri pakai aplikasi ya. Kalau ibu-ibu yang gaptek ya kayak saya rada keder oke Bu ya gitu. Masya Allah, kita mau ke sana aja, mau ziarah aja nggak mudah, betul atau betul? Tapi Bu, alhamdulillahnya tanda cinta kita kepada Nabi bukan sekedar kita bisa sampai ziarah ke sana. Penasaran nggak gimana cara kita mengungkapkan rasa cinta kita kepada Nabi? Penasaran apa penasaran banget? Pengen ke surga soalnya ya bareng Nabi ya, insya Allah. Jadi yang pertama yang kita bisa lakukan hari ini, saat ini, menunjukkan cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah menjaga iman kita. Ketika sudah ada rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi, berarti kita punya iman, dijaga iman itu. Jangan sampai rusak, jangan sampai terkotori. Yang harus terjadi justru iman itu dipupuk, dirawat sampai iman itu menjadi kokoh, kuat, kemudian menjulang tinggi ya, muncul bunga yang indah dan wangi, muncul buah yang harum dan manis ya, yang daging buahnya itu banyak, yang rasa buahnya itu lezat. Betul Bu? Jadi yang pertama yang harus dilakukan, jaga iman. Gimana jaga iman? Harus rajin datang ke majelis-majelis taklim ya. Dan tadi salah satu contohnya adalah apa? Semakin cinta kepada mukjizatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Di dalam sebuah kitab ya, Saksiyah Islamiyah jilid 1 yang ditulis oleh Syekhuna Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, dikatakan bahwa mukjizat itulah ya, hiya dalilun, itu adalah dalil ya terhadap binubuwati warisalatih, terhadap kenabiannya dan terhadap risalahnya. Mukjizat itulah yang sekarang kita baca. Walaupun dulu turun kepada Nabi ya nggak begini, enggak, dalam bentuk wahyu itu datang dalam bentuk dikirimkan kepada Nabi, dikirimkan oleh malaikat Jibril ya. Kalau di dalam kitab Saksiyah itu digambarkan bagaimana cara wahyu itu diterima oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya. Jadi di dalam kitab dikatakan bahwa menjaga iman berarti jaga mukjizatnya. Kenapa? Iman kita kepada Kanjeng Nabi salah satunya didasari oleh adanya mukjizat beliau tentang kenabian dan kerasulan beliau, wahyal Quran, yaitu Al-Quran ya. Masya Allah Bu, Ibu tahu nggak hadis tahu nggak salawat yang ini? Salatullahi wassalam ala man uhiyal Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Quran. Ayo Bu yang tahu Bu. Salatullahi wassalam
ala man uhiyal Qur'an. Satu kali aja ya. Satu kali aja ya. Kan kalau diitunya kadang dua kali. Kita karena waktunya singkat, kita satu kali aja ya. Yuk. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an salamullahi wa ridwan ala man a'dhamal Qur'an biqalbi khalisin nawa muhibbi ragibil Qur'an. Ayo ibu lagi sholatu ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram fatuba man ta'allama wa ba'du alamal Qur'an wa dama inda kullihin murattilan talal Qur'an wadama inda kulihin murattilat talal Qur'an. Ayo sekali lagi bu, sholatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram dawil Qur'an. Belum apal bu saya bu. Mujawidan wa khasyian wa mufhiman maknal Qur'an wa amilan jami'a ma hawa wa tadol Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi Al-Quran inilah yang bisa menjadi salah satu cara agar iman kita terjaga. Maka orang-orang yang beriman ketika dibacakan ayat-ayat Quran ya yazidu imanan, bertambah imannya. Maka jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran. Maka saya senang banget ya, pas banget tadi begitu saya datang Bu Titin ngasih pengumuman, Bu yang mau belajar kiroah datang hari Rabu dalam hati. Masya Allah, ini salah satu cara kita untuk menjaga keimanan kita. Jadi ibu apalagi yang di sini dekat ya, kalau nggak ada sesuatu hal yang penting banget, usahakan datang bu. Itu wujud ya, wujud cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau udah nggak ada, tapi kita jaga iman kita. Dengan apa? Dengan berdekatan dengan Al-Quran. Ya, itu insya Allah. Yang kedua ya, yang paling gampang, yaitu memperbanyak sholawat. Terserahlah ya ibu-ibu majlis talimah, sholawat nangges loba. Sholawat Nuril Anwar udah hafal? Udah hafal bu? Sholawat Nuril Anwar udah hafal Bu Haji? Bu Haji Titin, amin. Oh enggak, anak saya si Alpinta kalau disebut sama bibinya tuh Bu Haji Titin. Gitu. Ayo Bu, kalau udah hafal sekali aja yuk. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, shollu alaihi.
Belum ngobrol ya. Belum ngobrol kayaknya, ambil nadanya ya. C, E apa Z gitu ya. Ya, Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrori wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihil athari wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdolihi. Masya Allah, untung salawatnya panjang, jadi yang nyari kacamata dulu masih keburu. Lagi Bu Ani cina eta penasaran engke moal kaburu iya. Ntar Bu Titin ya, Bu Haji Titin, nanti Bu Haji Titin tuh ketemu sama ibu-ibu lebih sering, ayo gitu ya, biar nambah lagi salawatnya. Kata Allah, cari sok jalan wasilah kumaha we, kan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Untuk apa? Untuk menjadikan kita tambah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi cara mencintai Nabi, satu, menjaga iman. Berarti menjaga iman salah satunya semakin sering berinteraksi dengan Al-Quran. Alhamdulillah kita ada Bu Ustazah Rofiqoh yang ngajarin ibu-ibu tajwid baca Quran. Nanti tambah lagi qiraah. Kalau sama saya sebulan sekali kita bahas, kita tadaburin walaupun hanya satu ayat ya, Masya Allah. Jadi cari Bu jalan itu. Kemudian yang kedua, perbanyak salawat minimal 10 kali pagi, 10 kali sore. Atau Bu yang pendek aja nggak apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, 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 Allahumma sholli ala sayyidina. Masya Allah. Masih ingat hadisnya? Masih nulis juga waktu itu. Betul itu. Alhamdulillah Bu Ustazah Rofiqoh inget ya. Masya Allah, bismillah, jadi ilmu yang barokah ya, amin. Man sholla alaiya wahidatan sholla Allahu alaihi ashron. Barang siapa yang bersalawat padaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat baginya 10 kali. Mangkaning kalau Allah udah bersalawat, luar biasa Bu hasilnya. Ada di mana? Di Al-Ahzab ayat 43. Kita kan sering bacanya Al-Ahzab ayat 56. Betul apa betul? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Seringnya itu ayat 43 berarti kelewat. Ya, padahal di ayat 43 huwallazi yusalli 'alaikum. Dialah Allah yang bersalawat kepadamu. Wa malaikatuhu, dan malaikatnya pun bersalawat memintakan ampunan bagimu, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dahsyat salawatnya Allah kepada kita, bisa mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Masya wa kana lil mu'minina rahima, dan Allah itu menyayangi orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita bersalawat kepada Nabi, Allah bersalawat pada kita, kita menuju cahaya dan kita mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Cara yang ketiga sebenarnya banyak tapi waktunya ya satu aja, adalah dengan itiba. Apa itu itiba? Ya gitu, iya betul, mengikuti semua yang dari Nabi. Yang itu hukum manusia, tapi kalau hukum kerasulannya yang khusus buat Rasul jangan. Nah makanya harus belajar mana aja sih jibiliyah dan non jibiliyah. Kalau di dalam kitab Nizamul Islam yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin, di sana dijelaskan mana-mana saja perbuatan yang boleh diikuti, yang wajib diikuti, dan mana yang nggak boleh. Yang nggak boleh yang kayak gimana Bu Ani? Yang kayak kalau Nabi mah istrinya lebih dari 4, nggak boleh tuh berarti ya. Bapak-bapak nggak boleh.
semangat mengikuti Nabi, itiba istrinya lebih dari 4 nggak boleh, itu mah khusus buat Nabi ya. Terus mana lagi yang nggak boleh? Nabi kalau puasa diterus nggak buka ya, kalau kita nggak boleh boro-boro diterus Bu, azan maghrib aja ditungguin mending khusyuk ya. Alhamdulillah Bu ya, tapi nanti mah kita buru-buru buka bukan karena kita udah gak tahan ya, pengen buka, bukan karena udah haus udah lapar, tapi memang kata Nabi juga suruh disegerakan buka, nah gitu. Dan memang gak boleh nerus, nah kan jadi ilmu itu yang membuat kita derajatnya makin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak ibu-ibu nih hari ini kan ngaji, tiap minggu ngaji, hari apa ngaji, tiap hari kayaknya ngaji ya, maka setiap hari itu Allah naikin terus derajatnya, amin ya Allah ya Rabbal. Itiba ini Bu sebagai bukti cinta ibu kepada Nabi. Jadi kalau ibu bilang ibu cinta sama Nabi tapi nggak ngikutin risalah yang dibawa Nabi, bohong cintanya. Cinta sama Nabi nggak mau nutup aurat, bohong berarti cintanya ya. Cinta sama Nabi ngomongin batur wae, bohong berarti cintanya. Cinta sama Nabi tapi nak koret pelit berengkel jahe mergese, bohong berarti. Hanya cinta sama Nabi sholawat saukur pas sholat hungkul ya, bohong berarti. Tah gitu. Itiba apa? Seluruh aspek kehidupan udah pernah dibahas tuh syariah Islam. Apa cakupannya? Hablum minallah, hablum min nafsi, hablum minannas. Itu bagaimana cara kita mengatur hubungan kita dengan Allah, dengan diri kita dan dengan orang lain. Itu yang harus itiba, mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya bersyukur banget, saya lihat tayangan YouTube Ustadz Abdul Somad ya, beliau itu ngajar fikihnya ternyata nggak cuma toharo doang. Jadi para santri itu diajar kitab fikih Sulaiman Rasyid. Sulaiman Rasyid itu yang kitab fikihnya ada hijau sama kuning ya. Beliau adalah ulama yang awal-awal di Indonesia ya. Beliau dulu sempat masuk di jajaran Kementerian Agama ya Republik Indonesia di masa awal. Itu fikihnya luar biasa. Kenapa? Karena membahas dari bab toharo sampai bab khilafah yang saat ini ide tentang khilafah, bab tentang khilafah dicitraburukan dan dikaburkan oleh orang-orang kafir agar apa? Agar kaum muslimin tidak kenal apa itu khilafah dan apa itu khalifah. Jadi sementara mulutnya ngomong, kalau pas lagi apa ini barang-barang itu ibu kalau tarawih, ibu ngomong kan kalau tarawih al khalifatul ula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Terus ngomong lagi Bilalnya al khalifatul tsani siapa? Khalifah Umar bin Khattab. Ibu jawab radhiyallahu an. Jangan-jangan gak jawab karena bingung apa sih ya. Sampai pas doanya tahta liwa'i katanya, pengen tahta liwa'i, di bawah liwa itu benderanya Nabi nanti dia umil kiamat pada hari dikumpulkan semua. Tapi nanti ngerti bener apa benar? Tah makana aya nama alhamdulillah nikmat rizki Allah kasih ilmu kita tambah. Dulu juga kita nggak ngerti soal jilbab, padahal ibu-ibu udah hatam waktu kecil berapa kali tapi nggak ngeh bahwa ya ayyuhalladzina amanu qul li azwajika, oh eta teh pakai jilbab ngerti. Aya mah alhamdulillah tah eta. Bismillah barakallahu fikum ibu. Itiba, semangat itiba ya, insya Allah ya, masya Allah. Bismillah dengan apa namanya kita menyadari dan memahami bahwa ternyata karunia terbesar bagi orang-orang mukmin dan kita pengen dimasukkan ke dalam golongan orang mukmin kan ya Bu, adalah diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kesempatan ini kita jadikan momen deh untuk semakin mencintai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terakhir sebelum ditutup, sekali lagi yang sholatullah itu Ibu
Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Selamat dan sejahtera kepada kita semua, cinta Nabi salawat baginya, menghidupkan risalahnya, memperkokoh uhwahnya, semangat dalam berdakwah, semangat dalam berdakwah. Salatu wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jawajikal karim wa adimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad, salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidaina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afku minkum, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.